Hidup Jokowi! Rismon sudah muncul membawa buku yang merevisi temuan dia sebelumnya yang mengatakan ijazah Pak Jokowi 99,99% palsu. Kali ini Rismon membawa buku yang isinya membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi otentik alias asli. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rismon mengenai buku yang akan dia sebarkan ke perpustakaan-perpustakaan untuk menjadi buku yang dipakai oleh mahasiswa IT khususnya untuk mempelajari bagaimana cara kita membuktikan ijazah seseorang itu asli atau palsu berdasarkan watermark, berdasarkan foto, tanda tangan, dan sebagainya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Rismon. Mari kita dengarkan. Ini sebagai bukti ya bahwa peneliti ya selalu membawa bukunya, bukan buku orang lain, ya kan? Bukunya sendiri, bukan buku orang lain, itulah peneliti. Nah, di sini ya sesuai janji saya, sesuai temuan saya yang baru, sesuai variabel-variabel yang saya masukkan, berikut juga dengan kajian baru dan metode baru. Nah, inilah saya kompilasi tulisan saya 10 bab, ya 10 bab, hampir 800 halaman, ya, dengan judul monografi itu adalah kajian mendalam ya. Monografi autentikasi ijazah Joko Widodo. Titik 2, sebuah kajian forensik digital. Bang Rismon ini membuat sebuah kajian forensik digital secara lebih mendalam. Artinya, temuan-temuan bullshit yang dilakukan oleh Tipa-Tipu, Ugroseno, kemudian siapa tuh Topi Merah, ya Nabo Kencur, kemudian ada lagi tuh satu yang membuat buku judulnya Pak Jokowi nggak punya ijazah, tidak ada ijazah. Nah, itu artinya buku-buku mereka itu akan terpatahkan dengan buku yang dibuatkan oleh Bang Rismon. Makanya kenapa kubu geng Panci ini begitu panik ketika P21 sudah diumumkan. Bahkan mereka mengatakan, mana kok nggak sidang-sidang, mana ngomong P21. Buktinya ini sudah berapa hari. Mereka ini menunggu-nunggu dengan empot-empotan jantungnya. Dak dikduk. Karena ini sudah pasti mereka akan disidang. Sudah pasti. Tapi waktunya kapan? Iya, tunggu surprise. Surprise ini kan yang membuat mereka dak dikduk. Daripada mereka dak dikduk terus, ya mereka akhirnya jumpa pers. Akhirnya mereka melakukan podcast, curhat-curhat, merasa ditekan, merasa ini, merasa itu. Padahal ini salah satu dari kedakdikdukan mereka itu, yaitu buku yang dibuat oleh Bang Rismon Sianipar, mantan teman mereka. Tentunya karena Bang Rismon pernah bergaul dengan mereka, pernah curhat-curhatan secara mendalam dengan mereka, tahu siapa mereka, bagaimana mereka mengumpulkan bukti-bukti. Tentunya keberadaan Bang Rismon ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi deg-degan mereka itu bertambah banyak. Udah deg-degan soal P21, deg-degan akan disidangkan, deg-degan akan dipenjara. Yang lebih deg-degan lagi, mereka nanti akan dikuliti oleh peneliti-peneliti beneran, bahkan dikuliti oleh mantan teman mereka, Bang Rismon Sianipar. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini untuk nanti komunitas, mereka yang belajar digital image processing, dan ini nanti akan kita terbitkan dengan ISBN, dengan penerbit, dan kita akan kirim ke perpustakaan saja, perpustakaan seluruh Indonesia. Ya. Jadi di dalam bab itu ada 10 bab di dalam buku ini, ya, yang kemarin menjadi pertentangan, ya, inilah jawabannya. Jadi kalau ada mereka ini itu, tapi nggak dituliskan, ya bagaimana kita mau percaya? Ya, harus dituliskan. Bantah juga dengan tulisan, itulah kultur ilmiah yang harus kita miliki. Nah, di situ ada bab 1, uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Santi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsih, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan citra digital. Jadi di sini untuk mengakhiri perdebatan itu, ya, itu ada sekitar 100 halaman.
Ternyata hasil pengujian watermark dan emboss yang ada di ijazah Bapak Jokowi sama percis dengan yang ada di ijazah beberapa teman-teman Pak Jokowi lulusan tahun 85. Artinya, tuduhan dari Roy Panci tentang watermark dan emboss sudah bisa dipatahkan oleh temuan Bang Rismon yang ditulis di buku ini. Nah, yang menarik teman-teman, Bang Rismon ini kan pernah menjadi temannya si Roy Panci dan Tipa Tipu. Artinya Bang Rismon ini banyak mengetahui jati diri mereka, siapa mereka, bagaimana cara mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan di ijazah Bapak Jokowi, apakah benar-benar mereka menemukan itu, atau hanya rekayasa, semua nanti akan dibuka di persidangan. Makanya Roy Panci dan Siti Patipu ini sangat khawatir sekali dengan namanya P21. Mereka sudah membayangkan nanti kalau di sidang, waduh, gue ini akan dikulipin sama si Rismon nih. Makanya kita harus cari cara supaya kita tidak bisa dikuliti gimana. Mereka berusaha dengan keras agar P21 ini batal, pengadilan batal, negara membantu mereka membatalkan persidangan. Lewat siapa? Mereka berharap lewat DPR. Makanya mereka menggandeng orang-orang yang masih punya power. Yang perlu kita waspadai adalah orang-orang yang menjabat pada saat ini di pemerintahan. Karena ada kemungkinan besar orang-orang yang menjabat saat ini juga sama seperti mereka membenci Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi, sehingga ada kemungkinan besar mereka akan membantu geng Panci ini agar kasusnya ini dihentikan dengan alasan yang diada-adakan. Tetapi berbahagianya bahwa di pihak Polda Metro Jaya masih ada polisi-polisi yang waras, masih ada polisi-polisi yang jujur, masih ada polisi-polisi yang punya hati nurani, sehingga mereka tidak bisa disetir oleh siapapun. Kebenaran tetap harus tegak. Kalau kalian macam-macam dengan kebenaran, kalian ingin membatalkan pengadilan, rakyat yang akan bergerak, memaksa pengadilan untuk melakukan sidang, lalu menjebloskan Tipa Tipu dan Roy Panci ke penjara. Jadi jangan macam-macam. Emosi rakyat ini sudah memuncak. Karena kita dibuat juga menunggu-nunggu proses P21, menunggu-nunggu proses persidangan dengan dada yang geram. Kita bukan deg-degan, kita geram, marah. Beda dengan orang yang deg-degan dan ketakutan. Begitu. Berikutnya juga sampai di sini bab 10. Ya, terakhir bab 10, pencocokan citra wajah. Nah, di sini juga untuk mengakhiri, bukan perdebatan di media sosial atau di televisi, tunjukkan begini-begini. Nah, inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Bahkan Rismon Sianipar juga menemukan bahwa foto Pak Jokowi match dengan Bapak Jokowi yang saat ini. Tetapi hasil match-nya paling tinggi hanya 60%. Kenapa hanya 60%? Kok tidak match 100%? Karena usia yang berbeda. Foto masih muda dengan sekarang yang sudah tua. Tapi kalau geng Panci nggak mau menerima itu. Karena apa? Pokoknya palsu. Itu senjata mereka. Pokoknya. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Perbedaannya 30 sampai 40 tahun. Sehingga kesamaan foto yang di ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi hanya 60%. Jadi foto saya ketika saya masih kuliah dulu, ketika usia saya masih umur 20-an lah gitu ya, dibanding dengan sekarang ini, muka saya udah pewok ini ya, itu kalau dicocokin dengan foto saya dulu itu hasilnya cocok, hanya 60% kecocokannya. Selebihnya ya ada kendor-kendornya, jadi nggak melebar ya, muka saya tembem dulu kan saya tirus ya kan. Itu. Nah, tapi kalau Roy Panci ini kan nggak mau menerima fakta itu. Mereka berpikir harusnya foto dulu sama sekarang itu match 100%. Goblok itu ya si Roy Panci. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun. Pada saat beliau juga berkarir di tentara. Saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu. Nah,
Kalau foto yang di ijazah Pak Jokowi bukan foto Pak Jokowi, maka kecocokannya di bawah 15%. Gitu. Tapi karena hasilnya 60%, artinya itu benar-benar foto Pak Jokowi. Kenapa 60 tidak 100% atau tidak 80%? Karena perbedaan usia 30 tahun sampai 40 tahun. Begitu, tipe-tipe ya, spiritualitil, panci. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Rismon ini, kita semua sudah paham, ya, paham, dan kalian yang ininya jalan, ya, yang masih waras, harusnya juga memahami apa yang dikatakan oleh Bang Rismon Sianipar, yang kelihatan makin ganteng.